Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama yang saya hormati Bu Kepala Sekolah dan juga yang saya hormati rekan-rekan guru sekalian di SD Negeri 5 Tanjung Raja. Alhamdulillah pada akhir Desember kemarin, tepatnya tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 itu kami diikut sertakan dalam pelatihan pendampingan penggunaan papan interaktif digital. Dan hari ini insya Allah akan berbagi pengetahuan sedikit, ya, mungkin lebih paham Bapak Ibu sekalian mengenai apa yang kami pelajari kemarin. Jadi pada intinya nama resmi dari benda ini itu bukan IEP, karena IEP itu bahasa Inggris. Jadi nama resminya itu PID, papan interaktif digital. Jadi kedepannya itu lebih diminta oleh pemerintah itu lebih menggunakan istilah PID ketimbang IEP. Dan sedikit informasi, PID ini itu diproduksi oleh PT Hisense dan hanya diproduksi oleh PT tersebut. Jadi kalau seandainya kita samain dengan smart TV yang ada di rumah, BBT, beda-beda tipis. Dibilang full sama enggak, dibilang beda juga bedanya nggak terlalu banyak. Tapi banyak fitur yang itu ada di smart TV. Nanti akan kita tunjukkan beberapa. Nah, jadi kegunaan utama dari barang ini yang jelas adalah untuk menunjang pembelajaran. Jadi kalau seandainya kita selama ini pada saat mau muter video itu kita butuh proyektor, mau play aplikasi games itu harus pakai laptop, harus dimasukin fokus segala macam. Sekarang kita udah bisa pakai ini, baik kita online ataupun offline. Kalau dia online, berarti kita memanfaatkan sambungan internet. Nah, untuk sambungan internet, dia ini sambungan sambungan internetnya itu jadi dia punya dua sambungan. Jadi kalau dia ini bisa nyambung dan dia sendiri juga bisa mancarin sinyal. Nah, jadi dia duo. Nanti gunanya apa itu? Nanti kalau seandainya kita pakai laptop, itu laptopnya bisa connect ke sini tanpa menggunakan kabel. Tapi kalau seandainya laptopnya pakai kabel juga bisa. Nah, jadi ada kabel bersamaan ini tuh ada dua kabel. Itu ada kabel yang dia untuk ngehubungkan ke laptop, ada satu lagi kabel itu untuk bikin pekerjaan di laptop itu bisa dilakukan di sini. Oke, itu jaringannya. Terus kemudian untuk di sini sudah diisi. Jadi untuk memudahkan prosesnya, kita harus mengisi akun kepemilikan, dan di sini sudah diisi ya. Kalau dia pakai akun kepemilikan umum ini seluruh aplikasi bisa dijangkau. Tapi kalau dia pakai yang belajar ID, biasanya ada beberapa yang memang dibatasi. Jadi tergantung pakai apa. Jadi sebaiknya memang kita pakai akun yang kosong, akun baru, atau kalau sekolah punya akun resmi, pakai akun resmi. Kenapa? Biar nggak masuk. Kenapa? Karena kalau seandainya kita pakai akun pribadi yang kita bisa pakai di HP kita, nanti kayak emailnya masuk dalam, muncul di sini email dari tagihan IBM misalnya, muncul di sini, kan tak lucu. Oke, jadi dia harus pakai sandi, dan ini pakai akun, dan ini sudah di login ke akunnya. Oke, nah di dalam ini ada berbagai macam aplikasi sama. Jadi prosesnya itu 85% mirip dengan HP, ya, mirip dengan HP. Perbedaannya paling ada beberapa aplikasi khusus saja nanti. Nah,
Di sini ada apa? Ada kamera, ada kalkulator, ada kalender. Pokoknya persis apa? Persis sama dengan apa? Dengan HP. Apa yang bedain? Yang bedain yaitu tadi ada aplikasi yang memang kita bisa pakai untuk ngajar. Salah satunya ini aplikasi namanya papan tulis. Jadi ini papan tulis ini fungsinya sama kayak papan tulis apa di kelas, tapi bedanya bentuknya layar. Nah, terus warnanya ini bisa bisa diganti. Mau misalnya pengen hitam bisa hitam bisa. Pengen apa? Pengen warna lain bisa. Nah, ini. Nah, latar belakang pengen warna hijau misalnya. Tuh, misalnya pengen warna putih atau pengen hitam barangkali. Ini ya, yang paling apa? Iya, kotak-kotak bisa, ini polanya juga bisa polos, betul, polos begini bisa. Bisa begini, bisa kayak lapangan bola, bisa. Ya, jadi ya benar, itu nanti fungsinya untuk apa? Untuk beda-beda nanti. Nah, jadi kita pakai yang apa? Yang kotak ya. Nah, ini di sini apa? Di sini perbedaannya. Jadi kalau misalnya apa? Misalnya kita pengen apa? Pengen ngajar apa? Pengen ngajar, terus apa? Terus misalnya apa? Misalnya nak ngelibat ke budak yang suruh nulis, pakai ini bisa. Nah, ini kan apa? Tinggal pilih. Di sini ada apa? Ada sikat, ada stabilo. Nah, pakai stabilo dia tebal kan. Bisa itu pilih warnanya, misalnya pakai merah misalnya. Jadi dia bisa di sini. Pengen gambar misalnya. Misalnya. Nah, ini bisa apa? Bisa ngelibat ke budak. Nah, terus timbul pertanyaan, aman nggak pakai apa? Pakai ini dengan ngelibat ke budak. Selagi tidak pakai benda tajam, insya Allah aman. Selagi tidak pakai benda tajam. Kalau pakai ini, oke, boleh pakai ini. Tapi kalau untuk siswa, takutnya kayak ditekannya takutnya kayak. Jadi lumayan pakai tangan kalau budak. Karena dia pressure tangannya ini lumayan kuat dia ketimbang pakai HP. HP itu dia sensitivitasnya tinggi, tapi kerentanannya juga tinggi. Kalau ini dia lebih aman, dan dia bisa disentuh sampai 5 pasang tangan. Jadi 10 tangan barengan nyentuh tuh bisa dia. Jadi mau 5 sekali itu bisa. Bahkan ada menu yang seru di sini. Nih. Nah, di sini bentar, bukan ini. Oh, ini di sini. Nah, ini ada di sini. Ini ada papan tulis ganda. Nah, jadi dia bisa kiri kanan. Jadi kalau misalnya budak, kita kasih soal matematika, kita kasih nilai, kita kasih soal misalnya. 30 tambah 60. Nah, di sini 30 tambah 60. Jadi budaknya itu bisa berdua sekalian dia tenang. Ngerjain 30 tambah 60. Yang ini juga 30 tambah 60 barengan dia bisa. Nah, ini dia bisa ngerjain barengan. Kayak kan kita bisa ngukur siapa yang duluan. Nah, itu contoh kecilnya. Atau misalnya fungsi lainnya itu kita bisa pakai untuk matematika misalnya. Nah, di sini ada alat bantu. Alat bantu yang bisa bikin kita mudah untuk ngajar matematika. Contoh misalnya kita pakai alat. Nah, ini ada penggaris. Nah, misalnya kita pengen bikin sudut misalnya. Jadi kita bisa bikin bangun tuh pas. Nah, 90 derajat misalnya. Atau misalnya kita pengen bikin itu misalnya segitiga penggaris biasa misalnya. Biar pengen garis lurus bisa. Nah, jadi kan pas dia, ukurannya pas. Terus tidak mencong dia. Nah, jadi ini bisa juga kenal ke budak kayak dengan konsep matematika. Jadi ini misalnya kan ini 90 derajat kan. Nah, tadi buktinya dari mana? Dari sini. Nah, ini kita bisa pakai Kita bisa pakai ngukurnya benar enggak 90 derajat. Nah, ternyata benar kan 90 derajat. Misalnya kayak itu.
Nah, kalau misalnya kita udah pakai lagi, kita klik baca ini. Ngapus cak tadi lah. Nah, pengen masuk ke foto misalnya, pengen masuk ke foto juga bisa. Masuk ke foto, ambil foto nyimpen di mana? Anggap ini yang sudah disiapkan. Ini yang sudah disiapkan dari EP-nya. Misalnya dari PID-nya. Nah, ini kita bisa pengen pakai foto yang tadi. Bisa. Kalau sini misalnya. Terus kita kasih judul misalnya. Guru SDN 05 J misalnya. Jadi bisa pakai gambar dari luar, ekspor dari luar bisa. Nah, kalau seandainya misalnya apa nyebutnya tuh kita pengen coret-coret. Ada kalau mode ini tidak bisa, sorry. Kalau misalnya ini pengen dihapus, ya tinggal dihapus baik. Nah, terus halaman ini misalnya udah penuh misalnya di sini. Kita pengen yang ini masih ada, tambah halamannya tinggal. Nah, ini masuk halaman 2, yang tadi masih ada. Nah, masih ada yang tadi. Terus bikin halaman baru. Nah, terus keseluruhannya ini itu juga bisa disimpan, tinggal di sini nah. Pas kita keluar, ya simpan. Simpannya kayak ada apa? Ada bisa kasih nama misalnya. Nah, ini misalnya. Nama misalnya. Nih, nah ini besar ya. Sekalian ngasih tahu ini besar. Ini kalau kira-kira malas nengoknya besar, kecil ke be? Misalnya apa ya misalnya? DDD misalnya. Simpan, udah jadi dia. Udah jadi. Kalau nak dibuka lagi, cara tadi lah. Buka papan tulis, terus di sini buka. Nah, ini tinggal dibuka. Nah, hadis maksudnya. Tinggal dibuka. Nah, kalau misalnya nah, nak nyari di web juga bisa nih, langsung nyari di web. Nah, ini ada gambar. Misalnya pengen gambar kucing misalnya. Kucing. Nah, ini misalnya. Nah, saya pengen pakai yang ini misalnya. Nah, ini pengen pakai yang ini misalnya. Ya udah ada ini di gambarnya di download bae. Nah, tinggal kita save terus tampil ke chat tadi. Tampil ke situ tadi. Nah, udah ya. Udah di sini misalnya. Nah, terus di sini ada misalnya kita langsung selesai di sini. Kita nak keluar. Ya udah, tinggal keluar di sini. Bisa jangan disimpan kalau udah disimpan. Nah, terus selanjutnya untuk sumber belajar di sini kan di sini kan harusnya kita install rumah pendidikan. Nah, disarankan untuk install rumah pendidikan. Ya. Nah, rumah pendidikan. Nanti di sini ada nah, ini install biasa kamu coba HP ini kan. Mega. Nah, ini bisa kan ruang GTK kalau misalnya nak jengok energi ya bisa dari sini. Yang susah. Quizzes bisa install quizzes bisa Quizzes bisa Pak. Yang ini dulu. Untuk belajar. Yang ini dulu. Tanpa ya benar. Itu dulu lah dari apa? Nah, ini tinggal dibuka deh. Oke, bentar.
Nah, ini ada ruangnya. Nah, untuk ngajar kita bisa pakai gini. Ruang murid. Nah, Sumber belajar itu ya. cari banyak ya. Ini kan ada apa? Ada sumber belajar. Nah, ini sumber belajar. Nah, kamu kelas berapa nih? Kalau misalnya kamu kelas berapa nih? Ini baru pertama dibuka ini berarti. Nah, SD kelas berapa misalnya? 1 misalnya. Bisa ganti BG tinggal. Mulai eksplorasi. Nah, ini ada mata pelajarannya nah. Saya bahasa Indonesia. Ada PJ apa ya? Nah, oke. Ada kalau bahasa Indonesia misalnya. Bahasa Indonesia. Nah, ini dia apa? Tinggal cari ya. Unit berapa misalnya? Pantun. Nah, udah. Ini kan ada game. Bisa pakai game ini bisa. Ini kurang lebih kayak itulah. Nah, ini kalau nak yang lain bisa nih ada ruang GTK kalau nak jenguk yang tadi hal-hal guru segala macam. Terus di sini ada ruang apa? Ruang sekolah. Ada ruang sekolah kalau nak mantau bos, raport pendidikan segala macam bisa di sini. Jadi kalau nak ngambil sumber belajar lebih enak di sini bayar sebenarnya. Cuman kalau sana nak ngambil dari sumber lain ya tidak apa-apa. Oke, balik lagi ke yang tadi. Oke, balik ke papan tulis tadi. Ada yang ketinggalan. Nah, jadi Jadi mode tulisannya itu ada bisa macam-macam. Nah, ini kan ini untuk kalau nak banyak penulis tadi di sini. Hidup ke ini. Jadi dia bisa banyak tangan nah. Nak dua tangan bisa. Ya, jadi budak rame-rame datang tadi pakai ini. Pakai mode banyak penulis. Ya, hapus. Ya, maksimal idealnya 5 bela. Ya, 10 tangan idealnya. Kalau lebih dari situ takut kayak berebutan tak jelas baik. Nah, terus tadi balik lagi di situ lagi ada selain banyak penulis tadi, dia juga ada yang namanya transkripsi kata standar. Jadi kita bisa tulisan kita jadi rapi. Tadi kan ada yang nanya kan nggak mau tulisan berantakan nah? Pakai yang ini. Ke sini, hidup ke itu, terus pilih warnanya. Dianggaplah pakai warna biasa be. Misalnya monyet. Nah, dia paling bagus ya. Nah, jadi ini kan sekolah. Nah, dia bisa bagus ya. Ayam. Enggak usah dijelasin. Gimana? Coba baca ini dulu, Pak. Oh, saya monyet. Saya monyet akan sekolah. Jadi dia di hapus ya, habis itu dihapus. Itu kalau nak tulisannya bagus dewe. Diaktif ke transkripsi kata standar. Jadi dia tulis aja bisa sebagus saya. Ini kalau ini grafik ya. Kalau ini grafik. Jadi dia bisa pakai grafik untuk matematika. Nah, ini di sini grafik. Nah, bentuknya segitiga. Tinggal dia dibentuk sesuai kehendak kita. Nah, apa saya ini? Iya emang. Iya, kelewat terang. Nah, untuk nerang untuk masalah kecerahan di sini. Nah, ini kan ada ini pengaturan. Nah, di bawah ada. Nah, ini kita turun ke mana? Itu terang. Nah, sama HP. Kalau misalnya masih kurang lemak juga di sini nah. Ada tampilan kan?
Nah, ada tampilan di sini kecerahan adaptif. Dia bakal jadi sesuai dengan apa siang model mano, malam berubah dikit ya itu nah. Apa? Pelindung mata. Iya. Kalau misalnya Bu, ini screen saver juga bisa. Ini tema gelap juga bisa. Tema gelap. Nah, jadi gelap dia. Jadi gelap dia. Sama kayak HP. Jadi persis kayak HP jadinya. Nah itu, oke itu. Nah, tema gelap. Jadi dia bisa disesuaikan. Ini ukuran teks juga ada di sini. Tingkat kecerahan tadi sudah ya. Oke, kalau sudah kebanyakan yang dibuka sama kayak HP. Tinggal kita klik tombol yang ini. Tinggal apa? Nah, jadi persis HP sebenarnya. Oke, kita yang ini dulu, Be. Oke, sekarang kita menghubungkan antara laptop ke sini. Jadi bersama dengan PID itu sudah dipaket ke ada 2 kabel sebenarnya. Termasuk power 3 jadinya. Jadi ada 2 kabel. Kabel pertama tuh power, kabel kedua tuh ini. Ini untuk ngabung ke laptop. Dia pakai HDMI. Jadi yang ujungnya kayak ini nah. Jadi kalau seandainya pakai proyektor, dia proyektornya belum HDMI, pakai tambahan. Ada tambahan lagi dulu. Atau kalau laptopnya itu laptop yang belum pakai HDMI, dia pakai tambahan dulu baru bisa ke sini. Karena dia ini khusus yang HDMI. Kayak ada sih lagi namanya kabel touch. Kabel touch itu bulat, kayak gunanya kita bisa ngelakuin kegawian di situ, di sini. Gawian laptop kita tuh di sini. Nah, dia. Nah, jadi sama persis dengan yang di sini. Jadi kalau seandainya kita repot nak download dulu di sini, kita bisa siapkan dari rumah materinya bisa play di sini di laptop. Jadi kita bisa sambil duduk di meja, ini taruh di kelas misalnya. Jadi budak nyengok di kelas, kita tinggal ngomong baik ya tenang. Bahkan kalau seandainya pakai aplikasi itu, kita di kantor, barang ini taruh di kelas, lebih ajaib lagi itu. Barangnya geraknya bakalan biasa tuh. Lebih wah lagi budak itu. Nah, ini dia satu arah tapi kali ini cuman pacak dari sini. Dari laptop. Nah, jadi bisa ngetik di sini, tampil di situ. Nah, atau ada gambar atau video yang pengen kita tampilkan tanpa koneksi internet. Pakainya ini, pakai laptop. Jadi siap bahannya di sini. Kita tinggal play di sini. Kan kalau ini dia nak butuh internetnya. Kalau koneksi kita kurang stabil atau lagi dekat kuota, malam atau sehari sebelumnya siaplah dulu masuk ke laptopnya hubung ke sini. Nah, kalau sudah ini terus kita nak balik ke depan cak mana? Gampang, kita balik ke beranda. Nah, balik lagi ke sini dia. Nak balik lagi ke situ, ke sini. Sumber. Ini yang hidup nah. Tunggu bentar, muncul dia. Nah, ada kayak kabel touch tadi ketemu muda. Kalau di sini kalau udah terhubung touch, ini bisa kita pakai. Tuh, di sana keluar. Jadi kita bisa bergawe di sini tanpa nyentuh itu. Yang buka misalnya. Nah, di sini kalau gawe di situ tadi. Laptopnya taruh di situ. Kita bisa bergawe di sini. Nah, ngetik misalnya yang tadi ngetik misalnya. Ketiknya di sini. Jadi dia bisa ngambil kegawian di situ di sini. Seandainya di dalam itu sudah ada video atau bahan aja, dia tinggal kita buka, buka dari sini. Tidak usah buka itu lagi, langsung sini. Nah, cari tinggal di mana kita naruh barang yang kita simpan di situ. Anggaplah gambar misalnya. Tinggal diklik sini. Walaupun laptop itu tidak ada touchscreen, di sini dia jadi touchscreen. Yo, dia jadi melo pacak touchscreen dia yang di situ. Saya laptopnya kosong. Kalau laptopnya berisi kita bisa kita coba. Nah, ini misalnya kita nak ini misalnya. Nah, dia muncul. Sesuai dengan apa? Dengan yang di situ lah. Tidak beda sama yang di situ.
Oke, jadi kalau dan yang tadi ya, kalau sana kita sudah pakai laptopnya sudah apa sudah selesai, ya kita balik lagi tadi ya sumber ke sumber sih, lupa, sorry. Kita balik ke beranda, udah balik lagi dia. Sayangnya ada kata isi sayangnya. Nah, ada sikot lagi sebenarnya, sikot lagi pakai HP. Tapi pakai HP kita mesti install dulu aplikasi di HP itu, jadi dia bisa apa? Bisa HP-nya tuh bisa nampil di sini. Sama prinsipnya kayak ini tadi lah, sama kayak laptop tadi lah. Jadi kita bisa nampilkan isi HP kita di sini. Nah, ini sudah selesai. Kalau sudah selesai, cabut dia tinggal. Senang apa, Pak? Senang pagi-pagi. Nah, ini sih kok catatannya ya. Catatannya barang ini itu agak rentan dengan air sama sinar matahari. Jadi kalau seandainya nak dipakai di luar, itu berarti kita harus taruhnya tuh di depan kelas ini nah. Ada atap, ada yang melindunginya. Karena dia tidak boleh kena telak matahari dan tidak boleh terlalu lama juga. Jadi kalau seandainya kita pakai senam, ya habis senam mesti kita kita balikin lagi ke tempat yang tidak terlalu sering kepapar matahari. Makanya dia disarankan juga plastik ini kalau misalnya kita belum punya pelindung lain, jangan dibuang dulu. Nah, yang ideal itu kita beli pelindung yang kayak ada kalau galak TV di rumah kan galak dikasih kayak hordeng gitu. Nah, itu bagus juga tuh ditaruh di sini. Ada beberapa sekolah tuh malah dia ditambah di atas ini ditambahinnya kayak atap gitu. Kayak atap ke depan belakang kayak papan pengumuman musola. Kalau ada atap depannya kan, nah itu biar bisa dibawa kemana-mana. Terus masalah selanjutnya itu masalah listrik sebagusnya ini kita pakai stabilizer. Kenapa? Karena takutnya ada tegangan berubah, yaitu daya naik ngejut atau nurun ngejut, dia lebih aman. Lebih bagus lagi kalau ditambah dengan UPS. UPS itu biar dia kalau seandainya mati lampu, dia tidak langsung mati. Dia pacak nunda sampai beberapa menit, jadi kita bisa nyimpen gawean kita yang lagi kita gawekan di sini. Nah, tadi masalah nonton tadi ya. Bukan nonton sih, maksudnya muter video pembelajaran anggaplah. Di YouTube misalnya. Kalau misalnya pengen resolusi maksimal, resolusinya maksimal. Itu besar makan kota. Nah, kalau misalnya kita pengen resolusinya lebih kecil, kita ganti kayak tinggal. Nah, di YouTube itu banyak platform ya, kayak Ruang Guru segala macam tuh banyak tuh yang bisa kita pakai untuk bahan belajar. Nah, anggaplah video ini sorry, kita play. Ini kan ada di sini. Nah, ini ada gambarnya. Nah, kita bikin yang paling kecil. Nah, kita cari resolusi paling bawah. Jadi dia hemat kuota. Cuman resikonya gambarnya jadi lebih buram. Nah, tuh buram kan? Buram dia. Kalau kita pengen resolusinya yang bagus, ganti jadi besar. Kualitas video ganti jadi jadi yang paling besar. 720. Jadi bakal berubah gambarnya jadi bagus nih. Tapi makan kuotanya lebih besar kan, berubah dia kan? Jadi bagus. Tapi makan kuotanya jadi lebih jadi lebih boros dia. Jadi sesuai dengan dengan kebutuhan. Jadi intinya ini bakal kita gunakan ke depannya untuk bantu pembelajaran kita jadi lebih menarik. Kita bisa putar video, kita bisa taruh games di sini. Kita bisa nulis bareng-bareng, kita bisa gambar matematika pakai penggaris segala macam tadi. Dan intinya pesan dari pemerintah, barang ini digunakan dengan dengan sebaiknya, dengan bijak, dan yang pastinya juga dirawat. Kenapa? Karena barang ini bisa dibilang satu tadi ya, ada hal-hal yang perlu kita hindari. Terus yang kedua, barang ini taruhlah tahun ini dapat ciko.
Ya, tahun depan kita berharap dapat lagi. Tapi kalau seandainya tidak dapat, yang ini masih bisa kita pakai kalau seandainya tidak dapat lagi. Karena kabarnya ini baru kabarnya. Ini bakal jadi program berjangka yang harapannya nanti suatu saat setiap ruangan itu punya psiko. Setiap ruangan punya psiko harapannya. Minta-minta be bu kejadiannya kayak. Oke, ini udah install background. Nah, install yang lain bisa tadi ada kanvas segala macam tadi tinggal dipakai be. Oke, ibu kota Filipin. Manila, Bu. Benar. Lanjut, negara ASEAN yang paling luas wilayahnya. Indonesia. Oke, Singapura mendapatkan kemerdekaan pada tahun Ya, 65. Benar. Sungai Mekong mengalir melalui beberapa negara ASEAN. Thailand, Vietnam, Myanmar enggak kalau salah. Ya, tiga negara. Salah, ini salah. Negara ASEAN yang terakhir bergabung. Bukan Timor Leste kan belum dihitung tadi di game ini. Apa? Laos, Mbak ya? Laos. Vietnam. Apa ya? Salah. Oh, Myanmar. Dapat 70. Jadi itulah yang bisa disampaikan. Kalau seandainya ada pertanyaan bisa kita lanjut habis ini. Sampai jumpa. Terima kasih dan semoga kita bisa memanfaatkan alat ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.